Polip hidung pada anak haruskah dioperasi? Nah, untuk itu, untuk membahas materi tersebut, kita sudah kedatangan dokter spesialis THT, dokter cantik kita. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Pagi baik, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dokter Desi Zakiah Madani, spesialis THT. THT itu telinga, hidung, tenggorokan, kepala leher dok? Kepala leher. Oke, siap. Bisa ada yang belum tahu ya dok ya. Oke, nah sekarang kita berbincang santai aja ya dok ya. Polip nih dok. Polip itu kan sebenarnya orang awam tuh udah nggak asing dok ya, apalagi polip hidung, karena polip itu bisa di mana-mana ya dok ya. Nah kita bahas dari sisi THT. Kita mulai dari pengertian polip ya dok ya, dengan maksudnya secara medis dan secara bahasa awam. Itu polip itu apa sih dok? Maka dokter. Jadi polip itu adalah massa tumor jinak pada hidung yang biasanya bertangkai. Warnanya juga kalau kita lihat yang normal adalah putih keabu-abuan dan gelatinous, jadi mengkilat gitu. Itu merupakan gangguan atau penyakit umum pada THT yang disebabkan dari akumulasi biasanya dari rinitis alergi. Jadi karena sering terjadi hidung tersumbat pilek, si pileknya itu yang jadi polip. Baik dokter, jadi tumor jinak di hidung dan biasanya bertangkai ya dok ya, khasnya seperti itu. Oke dok. Nah tadi dokter udah singgung tuh, berarti penyebabnya bisa dari rinitis berulang ya dok ya? Rinitis. Selain itu apalagi ya dok penyebabnya polip ini dok? Secara umum polip itu disebabkan oleh rinitis alergi dan non alergi. Jadi ya tadi karena pilek-pilek berulang, dan pada orang dengan rinitis biasanya pileknya lebih kental. Baik dok. Karena lama-kelamaan dia diam di suatu tempat, dan itu juga bisa disebabkan dari faktor genetiknya juga. Jadi ada turunan juga ngefek ya dok? Baik. Lama-kelamaan itu yang menyebabkan jadinya polip. Baik dok. Jadi sekretnya atau ingusnya ya dok, bahasa awamnya lebih kental gitu ya dok pada rinitis ya. Nah faktor risikonya udah dokter sebutkan tadi ya dok ya. Nah kegejala nih dok, gejala kalau seseorang tuh sudah mengalami polip di hidungnya ya dok, gejala yang paling harus kita waspadai apa sih dok? Nah tadi lupa juga salah satu yang paling sering tuh polip terjadi pada laki-laki. Paling banyak terjadi pada laki-laki. Pada laki-laki sahabat Hermina. Biasanya pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat lebih dari 3 bulan. Jadi sering tersumbat terus-menerus dan di satu sisi. Jadi ada juga yang datang dengan hipertrofi konka, atau jadi di hidung kita tuh ada anatomi secara umum ada yang namanya konka. Konka itu pada orang alergi akan membesar. Baik dok. Konka ini fungsinya buat apa dok? Fungsinya untuk bernafas, untuk menyaring pernapasan ya, juga untuk mencium dan mengatur regulasi tubuh kita. Nah, tapi pada orang-orang alergi si konkanya gampang sekali bengkak. Untuk membedakan dia hipertrofi konka atau polip, biasanya hidung tersumbatnya kalau pada konka dia akan hilang timbul kiri dan kanan. Tapi kalau polip enggak, cuma di satu sisi karena dia adalah massa tadi. Ada massa ya. Jadi dia akan hidung tersumbat terus menerus di sisi kanan aja, dia nggak pindah-pindah. Itu lebih cenderung ke polip. Polip, baik dok. Ya jadi membedakannya itu ya dok ya. Berpindah kalau hipertrofi konka, kalau polip di satu sisi gitu ya dok ya. Kalau polip tuh mungkin nggak sih dok di dua-duanya, atau memang seringnya di satu gitu dok, di kanan atau kiri aja? Bisa dua-duanya. Itu yang ya, udah alerginya berat sekali. Tapi paling lebih sering satu sisi aja. Satu sisi ya dok ya. Oke siap. Dan tadi sering terjadinya pada laki-laki ya dok ya? Iya, pada laki-laki. Kalau rentang usianya sendiri usia berapa sih dok sebenarnya? Rentan usia sebenarnya dari anak-anak juga bisa terjadi polip tadi pada orang-orang yang dengan alerginya berat. Tapi lebih sering pada dewasa. Oke. Dewasanya usia berapa dokter? Usia 20 sampai 40 tahun. Oke, 20 sampai 40 siap dok. Jadi pada anak sebenarnya sering nggak sih dok? Ada, tapi nggak sering. Ya? Lebih sering dewasa. Oke, siap dok. Jadi memang seringnya pada dewasa karena memang kan usia dan rinitisnya udah kronis ya dok ya. Karena udah jangka panjang. Betul. Seiring dengan usianya juga ya dok ya. Oke, nah mengenai yang membedakan polip sama hipertrofi konka dok, mungkin kita ngebedainnya itu dengan apa sih dok? Maksudnya kalau seseorang itu berobat nih dok ke THT, nah apa aja yang bisa dilakukan nih dok? Kita periksakan. Nah, untuk mengetahui itu kak, apakah alergi yang menyebabkan hipertrofi konka tadi hidung tersumbat hilang timbul kiri dan kanan atau polip, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan dari bagian luar hidung dengan pemeriksaan dasar THT, dilanjutkan dengan endoskopi, karena dengan endoskopi kita dapat melihat bagian dalam dari hidung dan itu akan mendiagnosis lebih lengkap. Oke, dok. Selanjutnya ada lagi nggak dok selain selanjutnya, endoskopi? Misalnya dia udah terdiagnosis dengan polip, nah itu ada pemeriksaan tambahan.
Itu kita ronsen wajah atau namanya kalau di kedokteran ronsen waters, ya, Dok. dan tambah memang ada indikasi polip dan untuk lanjutannya bisa lakukan CT scan sinus paranasal. Untuk polipnya. CT scan ya, Dok, ya, CT siap. scan. Nah, dokter, ini mengenai endoskopi nih, Dok. Itu tuh mungkin orang-orang tuh kalau endoskopi tuh kayak ngebayanginnya wah diapain ya gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran, Dok, endoskopi THT itu seperti apa sih, Dok? Iya. Untuk endoskopi THT sendiri seperti yang kita punya di Hermina Pasteur, itu akan dilakukan tanpa pembiusan. Jadi pasiennya akan merasa nyaman sekali karena kita lakukan dengan hati-hati dan si alat endoskopinya akan masuk ke dalam hidung ya, Dok, ya. Oke. Bila kita perlu untuk lebih dalam, mungkin ada bius lokal ya, Dok, ya. Dengan silokain spray, tapi itu yang udah harus masuk ke dalam sekali. Kalau cuman screening biasanya kita nggak perlu pakai silokainnya. Ya. Tapi dari sana aja tuh nggak terlalu dalam udah bisa kelihatan, Dok. Udah bisa kelihatan. Ya? Tapi untuk mengetahui derajat polipnya sendiri, sebaiknya dengan CT scan. Oh, siap, Dok. Dan, jadi seperti ada kayak besi gitu ya, Dok, ya, besi. Terus ada kameranya ya, Dok, ya. Nah, seperti itu sahabat Hermina. Nanti kelihatan langsung di layar ya, Dok. Enak banget. Pasien juga bisa lihat ya, Dok, ya. Ya, dan nggak sakit sama nggak sekali. Nyeri. Oke, jadi jangan takut sahabat Hermina. Oke, Dok. Itu tadi ya, Dok, ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih, Dok. Izin Fitri bacakan ya, Dok, ya. Nah, dari mamahnya Alika. Nah, anaknya namanya Alika, Dok. Nah, anak saya usianya 12 tahun katanya, Dok. Sering banget bilang kalau hidungnya kurang nyaman. Pas di center sama ibunya, Dok, ada benjolan. Nah, kira-kira mungkin ibunya nanya penyebab benjolannya apa, dan itu kira-kira bisa diagnosis bandingnya apa aja mungkin ya, Dok, ya. Sama bisa diobati nggak dengan obat aja? Gitu, Dok. Ibu mamanya Alika. Jadi untuk Alika sendiri mungkin keluhannya lebih ke hidung tersumbat dan rasa tidak nyaman dari bagian dalam hidung. Nah, untuk kasus ini sebaiknya dibawa ke Poli THT, nanti kita periksa, tadi dilakukan endoskopi, dari anak-anak juga udah bisa dilakukan. Nanti kita lihat, kalau memang dia hipertrofi konka yang tadi saya bilang, kita bisa obatin dulu. Jadi ada obat-obat, karena biasanya ini disertai dengan alergi, rinitis alergi. Tapi kalau arahnya ke arah polip, nanti kita lihat juga derajat polipnya bagaimana. Karena tidak semua polip harus dioperasi, jadi kita bisa periksa dulu, bisa diobatin dulu. Mangga datang ke Poli THT. Oke, gitu ya, Mama Alika. Ditunggu sama dokter Desi. Jadi intinya kita nggak bisa mendiagnosa hanya dengan gambaran umum ya, Dok, ya. Harus betul dengan anamnesis nggak bisa. Harus benar-benar dicek, dan kita punya endoskopi itu ya, Dok. Gitu. Jadi bisa langsung dicek. Nah, ngomongin masalah derajat nih, Dok. Jadi ada derajat seperti apa sih, Dok, yang bisa obat sama bisa yang wajib tindakan nih, Dok? Mengenai polip ya, Dok, ya. Untuk polip sendiri, kalau memang sudah terdiagnosis ada polip, kita akan lihat sejauh mana polip itu berada. Kalau di derajat 1 sampai 2, jadi cuma sampai ke meatus media itu, jadi bagian tengah dari hidung masih di atas gitu. Kita bisa lakukan pengobatan. Obat-obatnya sendiri ada obat minum, antibiotik, anti radang, dan semprot hidung. Nah, yang kedua apabila terjadi sudah di grade 3 atau 4, atau jadi kalau misalnya kita menengadah juga udah kelihatan tuh ada polipnya. Itu sih udah indikasi operasi. Meskipun kalau misalnya mau dicoba dengan obat masih boleh 1 bulan maksimal. Kalau tidak mengecil ya sebaiknya dioperasi aja. Karena nggak akan hilang sendiri. Baik, jadi sistem, bukan caranya kita evaluasi ya, Dok, ya, sistem evaluasi. Kalau ternyata tidak membaik dengan obat, memang indikasi ya, Dok, ya. Nah, mungkin gambaran umumnya, Dok, mungkin ngebayang-bayangin gimana sih operasi polip gitu. Operasi polip itu bius total kan ya, Dok, ya? Bius total. Jadi nggak akan ngerasain apa-apa ya, Dok? Enggak. Soalnya aduh gimana ya operasi gitu kan, Dok. Bius total, sahabat Hermina. Jadi tidak akan merasakan apapun. Nanti bangun-bangun sudah selesai gitu ya, Dok, ya. Nah, polip ini bisa berulang nggak sih, Dok, kalau kita sudah operasi gitu, Dok? Untuk polip sendiri pada orang dengan ya tadi saya jelaskan disebabkan karena rinitis atau alergi dan non alergi. Biasanya yang berulang adalah yang pada rinitis alergi. Karena apabila polipnya udah diambil, misalnya dia grade 3 4 udah dioperasi, tapi dia tidak melakukan maintenance pada alerginya, jadi lagi. Jadi tetap aja harus dipantau. Nah, dan kontrol rutin ya, Dok, ya, ke THT ya, Dok, ya, supaya tidak berulang. Jadi sebenarnya kalau rinitis alerginya terkontrol, insya Allah nggak akan lagi ya, Dok, ya. Aman. Oke, siap. Ada lagi sahabat Hermina yang mau bertanya? Silahkan. Ini udah banyak banget yang dijelasin sama dokter Desi nih. Sudah jelas.
Oke, ada lagi ternyata dok, konsultasi online. Ya, Gak apa-apa dok, kita bacakan. Akun Reni dok. Namanya Reni, assalamualaikum dokter. Mau tanya, saya tuh sinusitis sudah 4 bulanan. Nah, sudah berobat tapi tetap sama, maksudnya mungkin keluhannya tidak berkurang ya dok ya. Nggak tahan dok, kadang keluar lendir sama bercak darah, hidung tersumbat, wajah nyeri. Mungkin gejalanya sih bener ya dok ya, sinusitis. Bau napas saya nggak sedap. Mohon solusinya ya dok. Sudah kronis, bisa sembuh nggak sih dok? Nah mungkin ini agak di luar ya dok ya. Apa sekilas kita bahas sinus ya dok ya. Bahas siapa? Mbak Reni dok. Mbak Reni. Iya. Mbak Reni, untuk dari gejala yang tadi dijelaskan, arahnya sih memang ke arah sinusitis. Betul, dok. Baiknya kita lakukan pemeriksaan ulang. Kalau memang belum pernah ke Hermina, mangga datang ke sini. Karena saya harus tahu dulu memang betul sinusitis atau enggak. Dan untuk kasus Mbak Reni sih sepertinya harus dilakukan endoskopi sama pemeriksaan ronsen waters. Karena untuk mengetahui apakah ada sinusitis yang sudah lama atau enggak dengan ronsen waters. Baik. Tadi jelasin dikit aja ya. Iya, jadi boleh, sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus. Nah itu kan akumulasi karena dari rinitis alergi. Pilek terus menerus, kemudian si pileknya masuk ke rongga sinus. Kalau sudah berbau artinya sudah terjadi infeksi. Ya. Baik dok. Dan nyeri ya dok ya khasnya. Jadi memang tadi rinitis alergi itu banyak menyebabkan penyakit ya dok ya. Polip bisa, sinus bisa. Makanya harus dikontrol rinitis alergikanya dok. Oke, seperti itu Mbak Rini, mangga konsul ke dokter Desi. Oke, nah ini simpel sih dok pertanyaannya. Akun Nina Rosdiana, izin bertanya dok, kalau polip itu menyebabkan ngorok nggak? Oh iya, jadi polip memang bisa menyebabkan ngorok atau snoring, karena saat orang memiliki polip, dia akan terjadi sumbatan pada hidung, dan bila ada sumbatan pada hidung saat kita tidur, otomatis ada bunyi. Bisa ya dok? Oke. Jadi pasti menyebabkan ngorok juga. Oh, berarti bisa ya dok ya? Oke, jadi kalau ada ngorok-ngorok, apalagi misalkan anak-anak ya dok ya, itu harus dicari tahu dok. Dicari tahu, kita lihat nanti. Oke, siap. Ini lagi dok, akun, wah banyak nih dok. Curhat konsul online ternyata polip dok. Nah ini dok akun Delviasa, dok anak saya usia 5 tahun sering mimisan. Nah ini mimisan dok ya, terlebih ketika dia sedang flu batuk. Apakah itu ada hubungan dengan polip dan bahaya dok? Gitu. Mimisannya kan nggak demam katanya dok. Jadi suhu tubuhnya biasa aja. Normal ya. Jadi ibu kalau anak dengan punya alergi, memang dia kecenderungan untuk mimisannya tinggi. Kenapa? Karena pada orang-orang alergi, pembuluh darah di hidungnya kan besar-besar. Terus kalau orang alergi itu kan sering pilek atau hidungnya gatal, jadi sering mimisan. Biasanya sih, ya tadi saya harus lihat dulu, Bu harus diperiksa dulu. Tapi kemungkinan sih kalau memang karena alergi, pembuluh darahnya yang besar. Nah itu yang di maintenance adalah alerginya. Jadi kita nanti kita lihat alerginya sampai mana, mungkin ada obat-obat alergi yang harus diberikan. Baik dok. Jadi bisa karena alergi tadi ya dok ya. Kembali lagi ke alergi sebenarnya penyebabnya dok ya. Rinitis. Rinitis lagi. Makanya dengan sedari kecil gitu ya dok ya. Apabila memang dari kecil sudah jelas rinitis alergi, baiknya dikontrol ya dok ya. Dikontrol. Gitu. Karena orang-orang dengan rinitis alergi sangat mengganggu kualitas hidup ya dok ya sebenarnya. Sering kambuh gitu. Tapi itu bisa banget di maintain sampai nggak sering kambuh tuh bisa ya dok ya. Bisa. Karena si alergi sendiri kan bukan penyakit ya, ada dalam DNA kita. Betul. Jadi bakal ada terus. Tinggal di maintenance saja. Nah, itu sahabat Hermina ya. Oke. Ada lagi sahabat Hermina? Ini udah cukup banyak nih pertanyaannya. Mungkin udah terjawab semua ya sahabat Hermina. Oke, dokter. Mungkin kita ke sesi terakhir aja ya dok ya. Tadi kita udah jawab beberapa pertanyaan cukup banyak. Nah, ini dok, mungkin kesimpulan sama pesan nih dari dokter sebagai spesialis THT terhadap polip atau dengan penyakit hidung dan tenggorok leher yang lain deh dok gitu. Pesan-pesannya buat sahabat Hermina nih dok. Ya, mangga. Jadi untuk sahabat Hermina, kalau misalnya ada keluhan hidung tersumbat dan terus-menerus lebih dari 1 bulan, itu udah indikasi untuk dibawa ke dokter THT. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi, ya salah satunya dengan endoskopi untuk mengetahui penyebabnya. Jadi bisa terdiagnosis dan tertata laksana dengan baik. Oke, siap dokter. Makasih banyak dokter Desi, ilmunya sangat bermanfaat nih sahabat Hermina. Jadi intinya jangan menyepelekan keluhan hidung tersumbat
yang kronis ya dok Iya. ya, berulang 1 bulan lebih. Oke, baik sahabat Hermina, sampai di sini dulu perbincangan kita di siang hari yang berbahagia ini. Izin saya ingin menyampaikan bahwa sahabat Hermina yang ingin periksa konsultasi ke dokter Desi, mangga dokter Desi ini ada setiap hari ya dok ya? Ada tiap hari. Ada tiap hari. Untuk jadwalnya bisa sahabat Hermina download. Kita punya aplikasi dok, Ya, namanya ada Halo Hermina ya dok ya. Jelas banget tuh jadwalnya ada. Terus sahabat Hermina juga bisa langsung bikin appointment online dok di Ya. aplikasi tersebut. Kalau mau konsul ke dokter Desi mangga. Lalu kita punya website juga dok di www.herminahospitals.com atau call center di 1500488, dan yang paling penting adalah di Instagram kita bisa banget dok ingin bertanya apapun mengenai jadwal dokter dan lain-lain di @RSU Hermina Pasteur yang kita sedang live IG sekarang. Oke, mungkin sampai di sini ya dokter. Hatur nuhun Nuhun juga dokter Desi. Semua Terima sahabat kasih banyak. Hermina. Iya, Sampai sehat ketemu selalu. lagi. Iya. Iya, sahabat Hermina, kalau punya keluhan di bidang, jangan lupa kalau punya keluhan di bidang THT mah nggak langsung konsul aja. Iya. Dokter Desi ada setiap hari. Oke, ditunggu sama dokter Desi. Terima kasih sahabat Hermina, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.